Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utia. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, dan saya mengampu mata pelajaran ekonomi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang posting jurnal khusus ke dalam buku besar, di mana kompetensi dasarnya adalah yang pertama 3.5 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. 4.5 membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang, dan indikator pencapaian kompetensinya adalah posting jurnal khusus ke dalam buku besar. Nah, anak-anak, sebelumnya kita harus tahu dulu langkah membuat posting jurnal khusus ke dalam buku besar pada perusahaan dagang. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi data sumbernya seperti apa. Yang kedua, kalian harus buat kolom buku besar terlebih dahulu. Yang ketiga, posting neraca saldo periode sebelumnya, itu pun jika ada. Yang keempat, posting jurnal khusus dan jurnal umum kalau memang terdapat jurnal umum pada periode yang sekarang. Perlu diketahui bahwa buku besar itu dibagi menjadi dua, ada buku besar utama dan ada buku besar pembantu. Kali ini Ibu akan menjelaskan hanya tentang buku besar utama, di mana buku besar utama adalah kumpulan akun selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Bentuk buku besar diantaranya ada yang berbentuk sekontrol, berbentuk T atau menyebelah, ada debit dan kredit. Begitu pula dengan sekontrol, itu hanya ada 2 kolom. Sedangkan yang staple itu ada yang 3 kolom dan juga ada yang 4 kolom. Namun, yang sering digunakan dalam suatu perusahaan adalah buku besar yang menggunakan 4 kolom. Kenapa? Karena yang 4 kolom itu lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya, karena langsung mengetahui saldonya, apakah saldo itu terdapat di debit atau di kredit. Inilah format buku besar utama yang 4 kolom yang sering digunakan oleh suatu perusahaan. Terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan juga saldo yang terdiri dari debit dan kredit. Yang menjadikan judul pada buku besar utama yaitu nama akun. Terlebih dahulu, nama akun yang dicatat adalah nama akun yang terdapat pada harta, baik itu harta lancar maupun harta tetap. Kemudian dilanjutkan dengan utang, modal, pendapatan, kemudian pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan, kemudian ada juga potongan pembelian dan potongan penjualan, dan sebagainya. Karena kita akan membuat buku besar, di mana buku besar ini adalah pemindahan dari jurnal khusus, sehingga Ibu sudah menyiapkan jurnal khususnya. Di antaranya ada jurnal khusus untuk penjualan. Pada jurnal khusus penjualan terdapat total keseluruhan untuk piutang dan juga penjualan sebesar Rp28.700.000. Yang ini ada jurnal khusus penerimaan kas. Untuk kasnya total saldo adalah 5.300.000, potongan penjualan 500.000, kemudian piutang dagang 5 juta, dan penjualan 800.000 yang ada di sebelah kredit. Semua total akhir ini yang akan kita pindahkan ke dalam buku besar. Yang ini ada jurnal khusus tentang pembelian, di mana saldo akhir untuk pembelian itu adalah 22.600.000. Kemudian untuk serba-serbi, di sini di dalam serba-serbi ada peralatan sebesar 300.000. Kemudian di kredit itu ada utang dagang dengan total saldo keseluruhan itu adalah 22.900.000. Dan yang ini adalah jurnal pengeluaran kas. Untuk pembelian saldonya adalah 1.500.000, utang saldonya 1.500.000, peralatan 200.000, sedangkan kas
saldonya adalah 2.900.000 dan potongan pembelian adalah 300.000. Setelah kita tadi menyimak penjelasan tentang jurnal khusus, maka langkah berikutnya adalah memasukkan jurnal khusus itu diposting ke dalam buku besar utama. Kita mulai dengan judul, nama akun adalah kas, nomor akun adalah 111. Kita cari akun kas itu ada di jurnal khusus apa saja. Di antaranya ada di jurnal khusus penerimaan kas, referensinya JKM, nilainya dipindahkan karena di sebelah debit nilai akhirnya adalah 5.300.000, maka saldonya pun di sebelah debit adalah 5.300.000. Kemudian kalian cari lagi kas itu ada di jurnal khusus apa saja. Selain jurnal khusus penerimaan kas, ada juga di jurnal khusus pengeluaran kas. Dengan referensi adalah JKK dan terdapat jumlahnya adalah sebesar 2.900.000. Maka debit dengan kredit ini harus dikurangi. 5.300.000 dikurangi dengan 2.900.000, maka saldo untuk kas itu sebesar 2.400.000. Kemudian berikutnya kita akan memposting jurnal khusus ke dalam buku besar utama dengan judul piutang. Nomor akun adalah 112. Tanggalnya masih di 31 Maret. Kemudian keterangannya kita cari piutang itu ada di jurnal khusus mana saja. Di antaranya terdapat di jurnal penjualan dengan referensi adalah JPJ. Totalnya adalah sebesar 28.700.000. Kemudian saldonya pun sama, yaitu 28.700.000 di sebelah debit. Kemudian kita cari kembali piutang itu ada di jurnal khusus mana lagi. Di sini terdapat jurnal khusus penerimaan kas dengan referensi adalah JKM, di mana total untuk piutang di jurnal penerimaan kas itu di sebelah kredit sebesar 5 juta. Debit dengan kredit itu harus dikurangi 28.700.000 dikurangi dengan 5 juta. Total saldo adalah 23.700.000 rupiah. Selanjutnya kalian membuat posting kembali dari akun-akun yang terdapat di jurnal khusus. Di antaranya ada akun peralatan dengan nomor akun adalah 121. Kalian harus mencari lagi peralatan itu ada di jurnal khusus apa saja. Nah, di antaranya di sini sudah ditemukan adalah di jurnal khusus pembelian. Dengan referensi adalah JPJ. Di sini totalnya adalah 300.000 disimpan di sebelah debit. Dengan sendirinya, maka saldo tersebut akan berada di sebelah debit sebesar 300.000. Kemudian kalian mencari kembali peralatan itu ada di jurnal khusus apa lagi. Nah, di sini ada di jurnal khusus pengeluaran kas dengan referensi adalah JKK. Di dalam jurnal khusus pengeluaran kas terdapat total sebesar 200.000 di sebelah debit. Maka di dalam saldonya kita jumlahkan debit dengan debit harus ditambah 300.000 ditambah 200.000, maka saldonya adalah 500.000 rupiah. Yang berikutnya adalah buku besar utama utang dagang, di mana utang dagang ini terdiri dari jurnal khusus pembelian. Terdapat utang dagang sebesar 22.900.000, maka saldonya pun di sebelah kredit 22.900.000. Kemudian setelah itu utang dagang itu ada di jurnal pengeluaran kas ya. Nah, ini nilainya 1.500.000. Kredit dengan kredit ini harus ditambah, maka hasilnya adalah 22.900.000 ditambahkan 1.500.000, hasilnya adalah 24.400.000. Selanjutnya, kalian bisa menyelesaikan buku besar utama yang terdapat di dalam jurnal khusus yang belum diposting. Demikianlah penyampaian materi tentang buku besar. Kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.